Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk pertemuan 3 aplikasi basis data ini, kita akan membahas tentang perintah-perintah Data Definition Language atau istilahnya perintah DDL. Di mana perintah-perintah tersebut diantaranya perintah create, perintah drop, perintah alter, perintah add, perintah change, dan perintah rename. Di mana tujuan pembelajaran dari pertemuan 3 ini nanti diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan perintah DDL. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menampilkan hasil dari pengerjaan perintah DDL. Dan yang ketiga, yang terakhir, diharapkan nanti mahasiswa melakukan manipulasi struktur tabel pada basis data. Mari kita bahas tentang apa itu DDL. Berikut penjelasan mengenai Data Definition Language atau DDL. Apa itu DDL? Data Definition Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Oke, kita mulai aja ya, latihan praktikumnya mengenai Data Definition Language, di mana kita nanti akan menggunakan user yang dipakai adalah user root. Baik, kita langsung saja ke latihan praktikum DDL 1, di mana soal pertama adalah masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Caranya gimana? Caranya seperti biasa, masuk command prompt melalui command administrator. Oke, kita masuk cd c.2 slash, kemudian ketikkan slash mysql slash bin slash mysql.exe min2 root min_p. Dalam hal ini perintah tersebut adalah perintah masuk ke dalam MariaDB menggunakan user root. Soal berikutnya, buat dua database masing-masing dengan nama komik coba 1 dan komik coba lagi. Berarti gunakan perintah create. Oke, database apa namanya tadi? Komik coba lagi dan komik coba 1. Create database komik coba 1 dan create database komik coba lagi. Langkah selanjutnya yaitu tampilkan seluruh daftar database yang ada, kemudian hapus database komik coba lagi. Tampilkan database, berarti menggunakan rumus show database. Jangan lupa S-nya. Nah, nanti akan muncul di sini dua tabel baru, yaitu komik coba 1 dan komik coba lagi. Selanjutnya, soalnya yaitu bagaimana menghapus database komik coba lagi, yaitu dengan mengetikkan drop database komik coba lagi. Drop database komik coba lagi, artinya menghapus database komik coba lagi. Kita gunakan perintah show database lagi, komik coba lagi sudah tidak ada. Lanjut, aktifkan database komik coba 1 dan tampilkan daftar tabel pada database komik coba 1. Kita coba aktifkan dengan mengetikkan perintah use komik coba 1. Use komik coba 1. Oke, database change berarti kita sudah masuk ke komik coba 1 sehingga nanti tampilannya berubah menjadi komik coba 1. Setelah ini, lalu kita buka database tabel komik
Coba satu, show tables. Oke. Empty berarti datanya masih kosong ya. Soal selanjutnya, buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel anggota, oke, di mana di situ ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir ya. Tipe char 4, primary key. Nama parchar 20, alamat parchar 30, parchar 15, date. Oke, kita buat ya dengan nama tabel anggota. Kita buat tabel dengan cara create table. Kita ketikkan create table anggota. Berarti kita membuat tabel anggota ya. Dengan field name, ID anggota, tipe char, size 4 dan primary key. Kemudian nama parchar 20, alamat parchar 30, nomor telepon parchar 15. Dan tanggal lahir date. Oke, kita coba buat ya. Jadi create table anggota, di mana ID anggota tipenya size 4, primary key. Berarti ID anggota dengan tipe data char, size 4, kemudian datanya primary key, berarti tidak boleh kosong ya, not null. Kemudian yang kedua, nama parchar dengan size-nya 20. Kemudian alamat parchar dengan size 30. Kemudian nomor underscore telepon parchar 15. Kemudian tanggal lahir date. Kemudian yang menjadikan primary key adalah ID anggota primary key, ID anggota. Jangan lupa ditutup kurung tutupnya dan diakhiri dengan titik koma. Create table anggota, ID anggota, nama parchar, hati-hati salah, jika salah nanti akan muncul pesan. Oke. Sudah ya, berarti kita sudah membuat tabel anggota ya kan. Kemudian langkah selanjutnya di modul yaitu, oke, kita jelaskan dulu tentang primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah kunci utama dari suatu table yang bersifat unik dan tidak boleh ada data isi record yang sama atau ganda. Saat membuat suatu table, field-field yang ada diberikan nilai not null untuk memberikan nantinya validasi saat pengisian record. Penggunaan atribut not null disesuaikan dengan kebutuhan, namun secara default MySQL akan memberikan nilai null. Itu maksud penjelasan mengenai primary key, kenapa harus not null. Kemudian kita membuat tabel komik, terdiri dari ID komik, judul, pengarang, tahun terbit, jenis komik, dengan ID komik primary key. Oke. Langsung saja kita buat. Masih di komik coba 1 ya, kita bikin lagi create table komik. Kemudian ID komik sebagai primary key-nya, ID underscore komik char, kemudian judul parchar,
kemudian pengarang, varchar juga 30 ya. Kemudian tahun terbit, kemudian jenis komik, berapa? 15 ya. Kemudian primary key-nya yaitu ID komik. Nah, kalau misalkan salah nanti akan muncul seperti ini. Kita coba kembali dengan cara mengetikkan ID komik. Nah, kalau salah nanti tinggal diulang kembali. Pengarang, tahun terbit. Karena saya tadi menggunakan titik koma di sini. Oke, supaya teman-teman bisa paham di mana jenis kesalahannya. Itu kita belum mengakhiri ya. Gunakan titik koma. Kemudian primary key-nya yaitu ID komik. Jangan lupa ditutup dan titik koma. Kita lihat hasilnya. Apakah ada keterangan syntax error? Ternyata tidak. Oke, jelas ya. Jadi ketika kita mengetikkan kemudian di sini ada error, itu bukan berarti salah, tapi kita coba apa kesalahannya. Contoh di sini kesalahannya yaitu dengan menutup titik koma sebelum kurung kurawal ini kita akhiri. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel pinjam. Oke, kita buat tabel pinjam di sini ya dengan nama field name-nya nomor pinjam, ID anggota, ID komik, dan jumlah dengan tipe data integer, char, dan integer. Oke, kita buat aja langsung. Masih di komik coba 1, kita buat tabel pinjam. Itu create tabel pinjam. Nomor pinjam, tipe data integer, kemudian ini ID anggota ya, ID anggota, ID komik, kemudian jumlah. Di soal tidak terdapat primary key, berarti langsung saja ya. Soalnya sudah terselesaikan karena tidak ada primary key, berarti lanjut saja. Oke, selanjutnya tampilkan data tabel yang ada pada database. Kemudian buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang dibuat, kemudian hapus primary key. Kita coba kerjakan nomor 8 dulu. Tampilkan daftar tabel ya, dari database. Tampilkan daftar tabel dari database. Nomor 8 itu berarti show tables. Jangan lupa S-nya. Ada ya, anggota, komik, dan pinjam. Kemudian nomor 9, buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang dibuat. Ada 3 ya, anggota, komik, dan pinjam. Rumusnya adalah describe, atau kita bisa singkat des. Anggota, oke, des, komik. Nah, kita bisa mengetikkan describe ya. Describe yang terakhir itu anggota, komik, dan pinjam.
Saya ulangi, describe ini fungsinya adalah untuk membuka struktur tabel dari masing tabel-tabel yang dibuat. Oke, soal 10 adalah bagaimana cara menghapus primary key pada tabel anggota. Ya, yang 11 buat file baru ya. Nah, ini kita coba dulu yang 10, hapus primary key pada tabel anggota. Nah, ini menggunakan fungsi daripada alter, di mana alter itu adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Nanti pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolomnya. Nah, kita coba bagaimana cara menghapus primary key pada tabel anggota. Berarti kita ketikkan alter tabel anggota, drop primary key berarti sudah terhapus ya. Bagaimana cara menampilkannya yang sudah terhapus tadi? Tinggal ketikkan describe anggota. Nah, ID anggota di sini sudah tidak primary key lagi. Kemudian soal nomor 11, buat file baru pada tabel anggota yaitu tanggal daftar ya dengan tipe date. Kita balik lagi ke sini. Nanti menggunakan perintah alter lagi ya, alter table anggota add tanggal daftar yang akan dirubah dengan tipe data date. Kita describe anggota lagi. Oke, menambahkan tanggal daftar dengan tipe data date. Sebelumnya belum ada ya. Oke, nomor 12. Ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Berarti menggunakan fungsi rename di sini. Rename fungsinya untuk merubah nama tabel. Contoh di sini nama tabel anggota. Rename table anggota, ya kan? To anggota warnet. Sehingga nanti akan merubah nama tabel menjadi anggota. Bagaimana cara menampilkannya supaya terlihat bahwa nama tabel tadi terganti dari anggota menjadi anggota warnet? Ketikkan show tables. Oke. Itu nomor 12. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. 13, 14, 15, 16. Buat file baru pada tabel komik yaitu status dengan tipe varchar dan size 10. Buat file baru. Kita masuk lagi ke command prompt buat tabel baru yaitu status dengan tipe varchar dan size 10. Berarti kita ketikkan alter table komik ya. Karena kita di tabel komik menambahkan status dengan tipe data varchar 10. Oke. Kita coba di describe komik ya, tampilkan. Menambah satu field status dengan tipe varchar. Selanjutnya, perintah berikutnya adalah lihat struktur tabel pinjam, berarti des pinjam. Nomor pinjam, di anggota, komik, dan jumlah. 14. Primary key pada file nomor pinjam pada tabel pinjam. Kita buat primary key pada tabel pinjam. Berarti alter table pinjam
add primary key nomor pinjam. Add primary key nomor pinjam. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kita describe pinjam. Jadi primary ya, sebelumnya tidak primary, sekarang menjadi primary key. Kemudian ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Ya, tadi nomor 14 add ya, sekarang beri primary sudah, lihat kembali struktur tabel pinjam. Oke, soal 17. Ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi, kemudian buat primary key pada file anggota pada tabel anggota warnet, hapus file jenis komik, dan ganti file jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik intensi 40. Ke soal nomor 17. Oke. Soal nomor 17, ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Rename ya, gunakan rename tabel pinjam to transaksi. Oke, kita solve table. Berubah ya, pinjam menjadi transaksi. Kemudian 18, buat primary key file ID anggota pada tabel anggota warnet. Oke, kita coba ya. Describe anggota warnet. ID anggota ya. ID anggota dibuat primary key. Berarti alter table anggota underscore warnet add primary key ID anggota. Oke, kita solve describe ya menjadi primary key. Nomor 19, hapus file jenis komik pada tabel komik. Berarti nomor 19 itu menghapus ya. Oke, menghapus. Berarti kita lakukan fungsi, karena ini bukan menghapus tabel tapi menghapus file, berarti alter juga ya. Alter table komik, drop jenis komik. Describe, coba describe komik. Maka dia sudah terhapus ya. Jenis komiknya sudah terhapus. Oke. 10 adalah soal terakhir. Ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik tipe integer. Oke, yang terakhir. Berarti gunakan fungsi apa? Alter juga ya, alter table transaksi. Pilih change sekarang ya, change. Karena change ini fungsinya untuk menjadikan field jumlah transaksi menjadi jumlah komik. Oke. Change jumlah menjadi CML komik ya, dengan tipe data integer size 4. Oke, kita lihat describe transaksi. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk selanjutnya yaitu latihan praktikum DDL2. Silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan panduan tadi di latihan praktikum DDL1, yaitu membahas tentang alter,
membahas tentang create, membahas tentang drop, membahas tentang rename, change. Silahkan gunakan perintah-perintah tersebut ke latihan praktikum PDL2 dan latihan mingguannya. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu nanti di pertemuan keempat. Kita membahas tentang Data Manipulation Language atau DML. Semoga ilmunya bermanfaat. Sehat selalu, jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan 3 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.